Shalom teman-teman. Shalom. Mungkin teman-teman ada yang baru lihat kita pertama kali. Namaku Grace. Saya Rudi. Ini kurang keras nih, tolong dong. Nah. Oke, kita sebelum mulai kita boleh bilang ke kanan kirinya dulu, kamu berada di tempat yang tepat. Ayo, yang udah 3 kali ibadah udah 3 kali ngomong ini berarti. Sudah? Sebelum kita melayani yang penuh dengan sukacita, terlebih dahulu kita melihat di bawah kursi. Coba teman-teman cek di bawah kursi teman-teman semua. Ada apa? Coba ada apa tuh? Ada apa tuh? Coba cek. Ini hari apa nih kira-kira, Cot? Hari Minggu. Oh iya. Iya, menuju ke hari spesial. Ada apa nih? Ada apa ini, Cot? Nah, nggak ada apa-apa kan? Coba lihat. Kalau kalian lihat dengan fokus di kaki, kita melihat kaki. Nah, artinya kita menapak di sini untuk melayani Tuhan. Iya. Iya, jadi teman-teman udah siap buat memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh teriakan ya, yang kursi yang kosong-kosong boleh diisi dulu, boleh maju, yang belum kenal boleh kenalan. Jadi enjoy the service. Shalom Youth Multiply. Kurang keras. Shalom Youth Multiply. Yang suka cita hari ini boleh tos ke kanan kirinya, katakan God bless you, Tuhan berkatimu. God bless you. God bless you teman-teman semua. Oke, kita bersama-sama bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan untuk mengawali youth service kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu. Kami bisa berada di tempat ini itu semua hanya karena kasih dan perlindungan yang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apapun yang kami puji-pujikan ini Tuhan boleh menjadi pujian yang meninggikan nama-Mu, puji-pujian yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan pada kami kerendahan hati, Engkau yang menyiapkan hati kami untuk kami mengikuti youth service hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, teman-teman kita di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau bersuka dan bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tepuk tangan bareng-bareng teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Selamatkan dan pulihkanku.
Yesus kita, Yesus yang mulia. Amin teman-teman. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Yes, Amin. Amin. Terang Tuhan Yesus Kristus telah menciptakan dan membebaskan kita semua dari dosa. Amin. Amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin, haleluya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Sama bersuara buat Tuhan, teman. Sungguh tiada taranya. Here we go. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia Ayo kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan, teman-teman. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. To God be the glory, namanya yang sudah menyelesaikan semua dosa kita. Amin. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, katakan dengan iman, teman-teman. Dunia kami nyatakan Yesus mulia, Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Nyatakan Yesus mulia. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah setia bagi kami di dalam perjalanan hidup kami. Engkau selalu ada, meskipun kami tidak menyadari Engkau di sebelah kami.
Tapi terima kasih Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami berdosa, kami bernoda penuh cacat celah. Tapi terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu yang gak bisa tergantikan oleh segala kemuliaan yang ada di dunia ini. Kami menyadari bahwa mengenal Engkau adalah salah satu hal yang paling indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun buat dosa-dosa kami. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama teman-teman. Kita sembah Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku. Tanganku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence. Nyanyikan teman-teman dari hati teman-teman yang terdalam buat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita ucapkan terima kasih bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita bersyukur
kami Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak layak Engkau kasihi, tetapi Engkau menyayangi kami, bahkan Engkau datang ke dunia ini menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk karunia hidup kekal yang Tuhan beri kepada setiap kami. Dan kalau saat ini Tuhan kami ada di tempat ini, kami berdiri di tempat kami berdiri saat ini dengan dua kaki kami, itu hanya karena anugerah Tuhan. Pimpin kami menyadarinya Tuhan, dan pimpin hati kami bertekuk lutut di hadapan-Mu, menyembah Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan pimpin kami membuka hati untuk firman Tuhan. Berbicaralah, ya Tuhanku, ya Allahku, untuk setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berkarya di tengah kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebelum duduk kasih tos kiri kanan minimal 7 orang ya. Tuhan berkati. God bless you. Terima kasih tim musik pujian penyembahan yang sudah melayani. Juga Greeters Ushers, tim multimedia yang sudah melayani. Tuhan memberkati kita semua. Oke, satu kali lagi kita bangkit berdiri boleh ya. Kita akan nyatakan iman kita tentang Alkitab yang adalah firman Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Kalau nggak bawa Alkitab, boleh juga bawa HP-nya di atas. Sudah terinstall aplikasi Alkitab ya, sama-sama 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Dan kalau ada sahabat yang baru datang di tempat ini, selamat datang di Youth Multiply. Dan kita semua sama-sama di sini berbahagia karena kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Boleh dong sapa kiri kanan dan bilang, kamu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Firman Tuhan kali ini judulnya Jesus on Forgiveness. Kita akan membaca ayat dari Lukas pasal 23 ayat 34. Karena ini menjelang Jumat Agung dan Paskah ya. Kalau sesuai dengan sejarahnya di abad pertama Masehi sekitar tahun 30 Masehi. Yesus masuk Yerusalem itu di minggu ini ya. Minggu ini biasanya dikenal dengan Minggu Palem. Yesus masuk ke gerbang kota Yerusalem. Disambut dengan orang banyak menyambutnya dengan palem dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Karena Yesus adalah sungguh-sungguh Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Lukas 23 ayat 34, yang sudah dapat bilang, wow. Yang belum bilang nanti dulu. Oke, cari dulu Jerry. Sudah dapat? Bilang wow. Oke, kita baca sama-sama ya. Lukas 23 ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di mana ini dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya betul ya, di Injil Lukas ya. Tapi waktu itu di salib. Dan di sana ada dikatakan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Bayangin pakaian Tuhan Yesus, kenapa kalau di salib-salib biasanya hampir tidak berbusana. Karena memang pakaiannya diambil, diundi ya. Oke, jahat banget ya orang-orang waktu itu. Nah teman-teman coba jujur siapa di sini yang pernah disakiti orang?
Ini judulnya Jesus on Forgiveness. Ada yang sudah geleng-geleng ya? Pernah ya? Mungkin berapa kali? Sudah ke 123 kali kok. Wah, banyak banget ya. Oke, ini sedikit survei. Siapa yang pernah disakiti oleh orang tua atau keluarga? Boleh angkat tangannya? Oke. Ada sebagian yang angkat tangan, ada yang sebagian yang belum ya. Mungkin someday ada keluarga pun yang terdekat itu menyakiti kita. Fakta ya? Benar ya? Oke. Survei lagi nih, siapa yang pernah disakiti oleh teman-teman? Ini bukan keluarga tapi teman-teman. Boleh angkat tangannya ya, survei. Oke. Ini cukup banyak juga, setengah, lumayan seperti yang tadi ya. Atau jangan-jangan yang nyakiti sebelah kiri, sebelah kanan? Oh oke, tahu lah ya. Kalau yang menyakiti biasanya duduknya jauhan. Enggak sebelahan ya. Oke, survei terakhir, siapa yang pernah disakiti oleh orang yang enggak dikenal? Angkat tangannya. Oke, lebih sedikit ya. Jadi ternyata dari hasil survei di sini ya, ternyata kita disakiti banyaknya oleh orang yang dikenal loh. Bukan oleh orang yang enggak dikenal. Memang ya saya juga punya pengalaman dulu pernah dimintain duit terus akhirnya kita berantem disakiti sama waktu SMP. Sama orang gak dikenal, tiba-tiba di jalan pulang sekolah gitu dirangkul ya. Dimintain duit. Akhirnya kita kan pertama-tama ya ini ya menyerah. Terus tiap kali pulang sekolah kayak gitu akhirnya melawan. Tapi kan itu nggak enak ya, sakit. Dan bahkan waktu satu hari saya pakai kemeja seperti gini, teman-teman. Mau ketemu klien, kemeja saya itu ininya sobek-sobek loh tangannya. Tahu nggak kenapa? Ternyata diselidik ada yang gunting. Dan yang gunting siapa? Anak saya. Tapi bukan anak yang pertama. Yang pertama di belakang kan. Anak yang kedua. Ternyata dia yang gunting. Waktu ditanya-tanya kenapa kamu gunting pakaian Papit. Ternyata dia kesel waktu dia dimarahi. Karena dia kesel, waktu dimarahin dia gak bisa bales. Betul gak? Biasanya sama orang tua gitu kan. Dia balesnya gunting baju saya. Terakhir dia gunting sarung bantal. Ini kenapa bolong? Tetapi dia harus ini ya, belajar buat menanggung konsekuensi. Dosanya diampuni enggak? Diampuni. Saya punya salah enggak sebagai orang tua? Punya salah. Minta maaf enggak? Minta maaf. Tapi ya tetap ada konsekuensi ya. Ganti dong. Akhirnya dia ganti juga bajunya, dia ganti pakai uang jajannya karena kasih sama keadilan itu enggak terlepas ya. Tetap kita mengampuni seseorang. Pernah dengar kasus yang di Bandung? Yang terakhir? Yang diruda paksa oleh dokter? Oke, dengar ya. Keluarga mengampuni enggak? Oke, mereka kelihatannya non-Kristen. Tapi mereka bisa mengampuni. Bayangin, yang non-Kristen bisa mengampuni apalagi kita yang Kristen. Amin. Oke, tapi proses hukum berjalan? Tetap berjalan. Karena itu adalah tindak kejahatan. Nah teman-teman, gak enak ya kalau kita disakiti oleh orang. Rasanya kita pengen membalas, terus bisa jadi di hati kita itu luka. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Yesus Tuhan kita itu menghadapi orang-orang yang menyakiti dia dan kita belajar pengampunan itu bukan cuma sekedar emosi. Coba bilang bukan sekedar emosi. Tapi itu keputusan. Karena menyadari bahwa itu misi yang Tuhan bawa ke dunia. Untuk memberikan pengampunan. Nah yang pertama kita lihat. Semua kan pernah disakiti ya. Hati-hati bahaya kalau luka hati tidak diobati itu bisa jadi kebencian. Kalau kamu luka terus gak diobati. Ada luka-luka yang dalam yang gak akan sembuh sendiri. Harus dijahit, harus diobati supaya gak infeksi. Oke, Yesus mengampuni di tengah penderitaan loh.
Kapan Yesus bilang ampunilah mereka? Waktu disalib. Waktu lagi gak enak. Bayangin ya, Yesus baru aja disiksa, dicambuk, diludahi, dihina, dipaku ke salib. Lukanya terbuka, nafasnya berat. Siapa di sini yang udah nonton The Last Supper? Oke, katanya sih levelnya nggak terlalu berat ya dibandingin sama Passion of the Christ, katanya ya. Nah, tapi yang jelas Yesus yang mengalami yang bisa lebih merasakan. Kalau teman-teman yang ada di posisi Yesus, mungkin teman-teman mau bilangnya bukan ampunilah mereka. Habisi mereka Tuhan. Gitu kan, habisi mereka Bapa. Tapi Yesus berkata sebaliknya. Tercatat di Injil Lukas tadi ya, 23 ayat 34. Iya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mengampuni itu berat atau ringan? Susah atau gampang? Ngomongnya sih gampang, ngelakuinnya berat. Betul ya, apalagi kalau yang menyakitinya adalah orang yang paling dekat sama kita. Misalnya di keluarga, mungkin kita sering merasa tidak dimengerti, ada orang tua yang kasar, betul? Ada kakak atau adik yang suka merendahkan, atau mungkin tekanan untuk jadi sukses bikin kita capek dan marah-marah, terus bikin kita jadi diam di rumah. Sama teman-teman kita bisa ngobrol tapi di rumah diam. Kemudian di sekolah atau di kampus mungkin kita dibully, dicemooh karena kita beda iman, ada diskriminasi kecil-kecilan, ada ejekan kadang-kadang atau dipermalukan. Di tempat kerja, apalagi di tempat kerja loh teman-teman. Kalau kalian punya teman dekat di sekolah, bersyukurlah. Karena di tempat kerja belum tentu seperti itu. Mungkin kita merasa nggak dianggap, dijatuhkan atau bahkan difitnah. Di tempat kerja itu persaingan lebih ketat. Dan ada teman yang nusuk dari belakang itu lebih nyata di tempat kerja. Jadi bersyukur kalau kita di sini Youth Multiply punya komsel ya. Hari apa? Hari Jumat. Komsel itu kelompok sel, keluarga rohani, keluarga iman. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di Semarang, kemudian nggak punya keluarga di Semarang, keluarga kalian tersedia di sini. Komsel setiap hari Jumat, jam berapa? 7 ya, 7 di tempat ini tapi di gedung yang di bawah. Boleh, semua datang supaya punya keluarga rohani. Sebab kalau enggak, kita datang ke tempat ini, teman yang kita punya mungkin itu-itu aja atau kita nggak kenal sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Iya kan? Mereka nggak tahu masalah kita nggak tahu masalah mereka. Dan siapa tahu Tuhan yang kasih pesan lewat keluarga rohani kita, lewat komsel kita untuk menguatkan, untuk membuat kita bisa sukses dalam hidup ini ya. Oke, di masyarakat kita hidup bisa disakiti juga, apalagi kita tinggal di masyarakat yang mayoritas berbeda kepercayaan ya. Kadang-kadang kita diasingkan atau dipandang aneh, kadang ada ketakutan. Kalau aku nunjukin kepercayaanku nanti aku dijauhi dong. Di pergaulan teman-teman mungkin kita diajak ke pergaulan yang berdosa. Ada, ini ngeri-ngeri tapi memang kenyataan ya. Kadang-kadang ada pesta seks, mabuk-mabuk, seks bebas, narkoba. Waktu kita menolak malah dikucilin atau dihina. Nah teman-teman, semua berpotensi membuat luka hati dimanapun kita berada. Tapi justru di sini kita dipanggil untuk menjadi terang. Menunjukkan Yesus yang ada di dalam hati kita. Proclaim Jesus. Proclaim Jesus. Nyatain tentang Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan takut buat nyatain iman kita karena apa? Dunia butuh Tuhan Yesus. Saya minta dibacakan Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Iya. Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Iya Jesse. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
Ini paling terkenal ya. Banyak orang Kristen dibilang, ayo aku tampar pipi kirimu. Nanti kamu kasih lagi pipi kanan. Mau gak digituin? Intinya Tuhan Yesus bilang, di awalnya dibilang jangan kamu melawan. Intinya jangan melawan. Bukan berarti kita nyediain pipi kita buat ditampar. Bukan ya. Intinya kalau kita sampai disakiti kita jangan melawan. Jangan sampai kita diminta HP. Terus kita kasihin. Terus kan katanya gitu ya. Ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Diminta baju kasih jubah. Diminta HP. Bang ini bang uangnya juga buat beli pulsanya. Jangan ya. Enggak seperti itu, bukan bodoh. Tapi tetap berhikmat, jangan melawan. Kalau kita sedang dijahati orang, ingat Tuhan Yesus mengampuni di tengah penderitaan loh. Ada yang bilang seperti ini soalnya. Bener Fit, ada yang bilang seperti gini. Nanti ngampuninya waktu udah gak emosi aja. Nanti ngampuninya waktu udah gak sakit. Ingat, Tuhan Yesus ngampuni kapan? Waktu disalib. Waktu lagi sakit-sakitnya. Dia ngampuni orang-orang yang menyalibkan. Betul? Ini harus masuk di pikiran kita. Boleh sakit banget tapi mengampuni bukan soal emosi. Mengampuni soal siapa yang di dalam kamu. Yesus yang sudah mengampuni kita. Betul ya? Yesus memilih mengampuni bahkan waktu disakiti sehabis-habisnya. Jadi renungkan bagaimana dengan kita. Pilihlah berkata seperti Yesus. Bapa aku mau mengampuni mereka. Coba bilang ya sama-sama sekarang ya. Bapa aku mau mengampuni mereka. Oke satu lagi. Aku mengampuni di tengah penderitaanku. Di tengah penderitaanku. Nah mengapa kita harus mengampuni? Jawabannya karena kita sudah diampuni. Oke, kalau kita dijahatin, kita pengen orang yang ngejahatin kita ngapain ke kita? Jerry nih dijahatin sama David. Kamu pengen David ngapain Jer? Minta maaf ya. Oke, minta maaf, minta ampun. Kita pengen orang lain minta maaf, minta ampun ke kita. Tapi kita juga kadang-kadang bikin salah, betul? Terutama di hadapan Tuhan. Sudahkah kalian minta maaf, minta ampun di hadapan Tuhan? Ada satu ayat yang gak ketulis di sini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca ya. Mungkin ada di sini yang dosanya banyak, gede banget loh. Dan kalian gak tahu duduk di sebelahnya. Karena kejahatan bisa ada di mana-mana. Makanya taruh HP di gereja, jangan di kursi waktu penyembahan. Taruh di kantong. Karena barangkali ada yang berbaik hati buat nyimpenin HP kalian. Tapi di rumahnya. Oke. Udah boleh dibaca? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, apapun dosamu, berapapun beratnya, udah berapa lama pun kamu melakukan dosa itu, ngaku di hadapan Tuhan, pasti diampuni. Dan kita mau lakuin sekarang ya, kita nggak mau omon-omon doang. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, ambil waktu tenang sebentar. Pejamkan mata kita, ingat apa dosa kesalahan kita. Mungkin tadi malam kalian baru berdosa, atau kemarin, atau malah tadi pagi. Atau barusan sebelum datang. Kita minta ampun kepada Tuhan, akui semua. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami, Engkau mendengar seruan kami. Walaupun tidak didengar orang lain, tetapi Engkau mendengar, melihat hati kami sungguh-sungguh bertobat. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, mengapa kita harus mengampuni?
Jawabannya adalah karena kita sudah diampuni. Bilang sama-sama, saya sudah diampuni. Karena itu kita mau mengampuni orang lain. Coba bacain Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Sambil diingat ya, Yesus itu enggak menunggu kita sempurna buat ngampuni kita. Yesus mengampuni kita duluan waktu kita masih berdosa. Ingat kan ada lagunya ya. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Yesus datang bukan buat menjadi hakim tapi untuk mengampuni. Boleh dibaca Jess? Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dosa kita besar atau banyak banget? Besar dan banyak banget ya. Tapi diampuni loh oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengampuni orang lain seberapapun besarnya dosa mereka. Dan tidak mengampuni itu sama dengan bodoh, bunuh diri. Bodoh banget. Seperti gini, kalau kita nggak mau mengampuni ya, dengar baik ini. Seperti kita minum racun. Tapi kita ngarepin orang lain yang kena racunnya. Kebayang nggak? Yang mati siapa? Ya kita yang minum racun. Orangnya senang-senang. Lebih bagus kita apa? Kita nyerahin hak kita sama Tuhan, mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni itu seperti kita berdoa, menaikkan doa, Bapa kami yang terbalik. The reverse, the Lord's Prayer. Reverse, the Lord's Prayer ya. Kalau doa Bapa kami yang biasanya itu kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kebalikannya, berarti apa? Kita nggak mengampuni sama dengan kita bilang begini. Jangan beri kami makanan tiap hari. Ngeri nggak? Bodoh kan kalau nggak mengampuni. Dan ingat-ingat selalu kesalahan kami Bapak. Karena kita nggak mengampuni orang lain. Seperti kami juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarkanlah kami jatuh ke dalam pencobaan. Kalau nggak mengampuni. Serta serahkanlah kami ke dalam kuasa si jahat. Wih, ngeri banget. Jadi bilang sama-sama, aku mau mengampuni. Nah, pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang nggak perlu. Saya minta Samuel bisa ke depan, Sam, sebentar ya. Oke. Jadi di sini siapa yang masih sekolah? SMP, SMA, boleh angkat tangannya? Oke, sebagian di sini ya. Yang di sana, oh ini masih sekolah juga, kuliah ya? Oh, oke, sekolah TK itu bukunya sedikit. Yang banyak itu SMP, SMA, paling banyak SMP atau SMA? Bukunya, ini ada buku, ini penuh buku loh. Dan tas anak sekolah sekarang itu berat-berat, tas anak saya pun berat banget. Selalu saya bilang kurangin dong, kurangin, gak bisa lagi, gak bisa dikurangin. Oke, boleh diangkat. Digendong ya. Oke, berat atau ringan? Berat. Oke, kalau ini Samuel udah kuliah ya. Kalau kuliah kan bukunya tipis-tipis ya. Loose leaf dan lain-lain. Oke, kalau berat seperti gini, enak atau enggak? Enggak enak? Senang atau enggak? Oke, apa yang bikin Samuel enggak senang? Enggak bebas ya? Betul ya? Kalau nggak mengampuni gini loh, seperti bawa beban. Teman-teman mau? Oke, masalah nggak buat kita bawa tas bebannya berat? Masalah kalau isinya nggak berharga. Kalau isinya emas yang lagi harganya naik sekarang. Berapa harganya sekarang? 1, berapa ya? 79 atau berapa? Oke, kalau isinya emas semua Sam, terus dibawa pulang ke rumah,
seneng banget ya. Langsung pindah rumah loh. Langsung beli rumah baru, bener ya? Oke. Tapi kalau isinya batu. Samuel pergi ke sekolah, bawa tasnya isi batu. Terus jalan-jalan ke mall, ke bioskop nonton, batunya dibawa. Jalan-jalan lagi ke mana? Ke rumahnya Jerry main, dibawa batunya. Terus mau mandi, dibawa batunya. Kira-kira pintar atau bodoh? Mau makan ke restoran, dibawa batunya. Tasnya dibawa gendong terus. Kemudian mau tidur, masih juga digendong. Kira-kira itu yang terjadi kalau seseorang tidak mau mengampuni. Mikir. Kalian disakiti berapa kali tiap hari enggak? Enggak ya? Tapi kok enggak mengampuninya tiap hari? Kebayang ya? Itu seperti orang yang bawa batu tiap hari kemana-mana pergi dibawa batunya, enggak mau dilepasin. Enggak enak ya? Oke, maafin aku ya. Ampuni ya. Oke, silahkan duduk. Loh kok dilepas? Karena berat ya, bener ya. Bukan emas lagi isinya. Oke, terima kasih Sam. Tapi sebelum duduk, ini ada buku sedikit ya. Iya, aku tahu Samuel itu suka fitness. Jadi badannya bagus dan sehat, ahli gizi juga ya. Ini ada buku dari Om Ade ya. Buat Samuel ya. Tuhan berkati, semoga jadi berkat. Di sini ada tanda tangannya, tapi tanda tangan David ya, bukan Om Ade ya. Oke, Tuhan berkati ya. Oke teman-teman, dapat sesuatu? Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, dan pasti Tuhan memberikan kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan itu ngasih kekuatan kepada kita. Pertama, kasih hak untuk membalas itu ke Tuhan. Dan Tuhan itu membuat kita mampu untuk melakukan pengampunan. Kita baca yang di bawahnya di kotak oranye ini sama-sama 1, 2, 3. Aku memilih untuk tidak hidup dengan kebencian, aku menyerahkan hak membalas kepada Allah. Nah ini terakhir. Kalau kamu capek, marah, kecewa, datang sama Yesus, dia mengerti hatimu, dia sanggup menyembuhkan lukamu. Kita sama-sama tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus itu enggak cuma kasih contoh bagaimana mengampuni, tapi dia kasih kuasa lewat Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yuk kita mengampuni. Kalau saat ini kamu merasa ada sakit hati yang belum selesai, ada orang yang masih belum kamu bisa ampuni, ada beban berat di dalam hatimu, mari kita berdoa bersama, biar Yesus yang bebaskan hatimu saat ini. Setuju? Kita tutup mata ya. Coba bayangkan siapa nama-nama yang Tuhan ingatkan, yang menyakiti hatimu, yang perlu kamu ampuni. Jangan disisain ya. Kita berdoa sama-sama, boleh ikuti kata-kata David. Tuhan Yesus, aku datang dengan hati yang penuh luka dan marah terhadap, sebutkan namanya ya. Dalam hati juga boleh, gak apa-apa, sebutkan namanya. Sebutin semua, mulai dari keluarga, teman-teman, kenalan, atau orang yang gak dikenal, wajahnya kebayang tapi. Kita berdoa lagi, sama-sama ikuti. Tapi aku ingat betapa engkau sudah lebih dulu mengampuniku di kayu salib. Waktu aku masih berdosa. Aku mau belajar mengampuni, bukan karena aku kuat, tapi karena kasih-Mu yang lebih besar.
dari rasa sakitku. Bentuk hatiku Tuhan seperti hatimu, penuh kasih, bukan kebencian. Tolong aku hidup menyenangkan hatimu, supaya lewat hidupku orang lain juga bisa lihat dan kenal kasih-Mu. Aku mau jadi bagian dari rencana-Mu, membawa kabar baik, pengampunan, dan hidup kekal kemanapun aku pergi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Kasih tos kiri kanan lagi, depan belakang. Minimal 7 orang ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya lihat wajah-wajah orang yang sudah dibebaskan dan hidup dalam pengampunan. Amin. Iya. Ya, Sangat-sangat memberkati ya khotbahnya ya. ya Buat amin, aku amin, juga. amin. Buat aku pribadi juga, kita harus belajar mengampuni guys. Walaupun itu sulit, tapi Tuhan udah mengampuni dosa kita yang sangat besar itu. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak mengampuni orang yang punya salah ke kita. Gitu ya Jod ya. Iya. Oke, sebelum kita pulang ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu. Ke depan. Ya. Oh ya, kita juga tadi teman-teman waktu udah masuk, udah dapat amplop Amplop. persembahan. Kita mau siapkan amplop persembahan kita. Buat teman-teman mungkin yang belum dapat boleh angkat tangan. Biar dibantu Asyar, udah dapat semua ya kayaknya. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami hari ini boleh berada di sini dan saat ini kami mau memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kau berkati supaya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Pengumuman yang pertama, kami Dan dari kami dari GPT Firman Kudus menyambut teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh tengok kanan kirinya. Kalau ada yang baru boleh disapa, diajak kenalan ya teman-teman. Ya, jangan malu-malu. Nah, buat teman-teman yang baru di sini, kita ada 3 jadwal ibadah. apa aja tuh Kak? Jam berapa tuh, Jod? Tuh. Oh tuh. Yang terlihat di layar itu jam 6.30 itu untuk ibadah raya 1. Untuk ibadah raya 2 dari ibadah anak baby Bible class diadakan jam 9 dan selanjutnya. Dan jam 11 kita ada youth service seperti hari ini. Dan ada ibadah ketiga jam 16.30 gitu teman-teman. Dan untuk pengumuman selanjutnya kita juga mengajak buat teman-teman semua yang belum tergabung dalam Komsel. Boleh join ke Komsel kita yang diadakan hari Jumat jam berapa? setengah 7 malam. Jadi buat teman-teman yang masih bingung harus join ke Komsel mana, boleh tanya kanan kirinya atau boleh tanya Asher yang bertugas. Selanjutnya, ada juga Komsel TGIF setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, besok Kamis ada doa multiplikasi yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Oh 7 malam, Iya, Domo. jam 7 malam. Nah, kali ini agak spesial karena kita akan sama-sama memperingati malam Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap dan disalib.
Nah, setelah ini ada beberapa pengumuman yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ini ada jadwal buat seminggu ke depan ya teman-teman. Jadi Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 18 April. Boleh di next slide-nya. Oh, Jumat Agung nggak ada ya? Jumat Agung diadakan setiap besok Jumat jam 7.30 dan jam 10 pagi. Di yang umum ada. Ya, tadi Jumat bisa Agung. lihat aja. Ya, dan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu jadwalnya jam setengah 8 pagi atau jam 10 pagi ya. Antara dua itu. Terus hari Minggu akan ada ibadah Paskah umum. Jam berapa, Cot? Baca, Cot. Jam 7.30 30 dan 10 jam malam. 10. Ya, jadi teman-teman juga boleh pilih salah satu. Dan yang gak kalah penting, kita juga ada Youth Passover Service sorenya. Jadi karena ibadah paginya itu cuma 2 kali karena ibadah raya sorenya akan diadakan untuk youth. Jadi teman-teman, untuk minggu depan tidak ada youth service jam 11 siang, tapi kita ganti jam 4:30 sore. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, buat teman-teman yang belum daftar membership class, boleh daftar. Pendaftaran buat angkatan 34 sudah dibuka. Dan untuk informasi lebih lanjut boleh lihat nomor yang ada di layar. Gitu. Dan yang sudah ikut membership class yang lalu boleh menunggu wisudanya karena akan dijadikan satu sama yang angkatan yang ini ya. Nah udah nih, selanjutnya adalah Youth Camp. Nih siapa yang sudah daftar Youth Camp? Angkat tangan, angkat tangan. Nah ini yang belum angkat tangan ini belum daftar ya ini berarti. Tadi bisa daftar di belakang saya. Iya betul, bisa daftar di mana, Cot? Di belakang bisa menghubungi kakak-kakak sekian. Erika, ya bisa menghubungi Kak Jody atau juga Erika yang tadi jadi usher. Ini Youth Camp diadakan tanggal 11 sampai 13 Mei besok. Ya, Mei bulan depan di Villa El Shaddai Bandungan. Dan pendaftarannya biayanya 220.000 aja, udah 3 hari 2 malam. Buat pendaftaran bisa scan QR code yang ada di depan atau bisa juga ke Sana. stand Youth Camp yang ada di sebelah sana. Begitu teman-teman. Ya mari kita habiskan seatnya biar gak kalah sama Young Pro guys. Jadi jangan nanti-nanti daftarnya tapi sekarang aja. Enggak gini. Yang ini? Apa? Selanjutnya yang terakhir kita berterima kasih buat teman-teman semua yang mendukung dana usaha untuk Youth Camp di batch 1. Terjualnya cukup banyak dan buat teman-teman yang belum atau mau buat beli kaosnya atau custom kaos juga masih bisa sampai hari ini. Jadi teman-teman boleh langsung menghubungiku atau nomorku juga ada. Nah nomorku ada di sebelah situ. Buat teman-teman yang mau order bisa cuma 100.000 aja dan itu oversize ya. Jadi jangan sampai ketinggalan biar nggak FOMO. Karena tahun lalu kita ada, tahun ini ada, tahun depan juga akan ada. Gitu. Baiklah, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.